Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan dari Prodi Bisnis Digital Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-8 di materi atau mata kuliah Teknopreneur 1. Materi kita kali ini adalah produk kreatif dalam Technopreneurship. Kreativitas dinyatakan dalam bentuk produk-produk kreatif, baik berupa benda maupun gagasan atau creative ideas. Dalam diri seseorang terdapat faktor-faktor yang dapat menunjang ataupun menghambat kreativitas. Aktualisasi kreativitas merupakan hasil dari proses interaksi antara faktor-faktor psikologis itu dari internal ya dengan lingkungan atau dari eksternal. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kreativitas? Yang pertama, untuk faktor internal itu ada jenis kelamin, usia, urutan kelahiran, dan juga intelijensia atau IQ. Dan apa yang dimaksud dengan faktor-faktor eksternal? Itu ada waktu, kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, status ekonomi dan juga sosial, kemudian sarana dan lingkungan yang memang merangsang kita untuk berpikir kreatif. Oke, kita sekarang masuk ke 4 aspek dasar yang mempengaruhi kreativitas yang saling berkaitan, yaitu 4P. Ada person, process, place, and product. Itu berasal dari Rhodes ya. Nah, kreativitas memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang. Ini kita ambil contoh aja di kota Bandung ya. Nah, semua pasti pernah ke Bandung ya. Ada yang belum? Kalau yang belum kita kapan-kapan jalan-jalan ke Bandung. Di sana itu banyak banget dari mulai kulinernya, kemudian ada kampung Cina, ada apa segala macam deh. Mulai ini baju-bajunya kita bisa wisata untuk nyari baju-baju yang murah tapi bagus kualitasnya dari celana jeans, kemudian kita juga bisa lihat banyak eh, tradisional ya, ada untuk beberapa acara tradisional yang memang dikemas untuk wisata. Terus ada Kampung Lembang, segala banyak banyak sekali. Jadi kalau kita mau ambil salah satu kota yang perkembangannya dikenal sebagai kota kreatif itu kayaknya Bandung nih, cocok nih ya. Ini memang benar-benar didukung dengan lingkungan yang kondusif, kemudian budaya masyarakat yang bisa menyerap perubahan global yang baik, kemudian masyarakatnya juga bisa menerima pendatang, kemudian integrasi yang baik antara masyarakat dengan kalangan akademisi, dan besarnya apresiasi masyarakat terhadap karya-karya kreatif. Jadi memang kalau sesuatu hal yang berbau kreativitas di Bandung itu cepet banget kekiniannya ya, jadi cepet banget viralnya juga. Kemudian bukan cuma makanan, tadi ada baju, terus ada sepatu, kemudian ada tas juga. Pokoknya perlu banget kita agendain ke Bandung kalau kita mau studi banding untuk ngelihat apa aja sih, gimana sih kota kreatif itu. Oke, kemudian kita akan bahas juga tentang proses kreatif. Proses kreatif itu berasal atau berawal dari kemampuan kita melihat masalah, kemudian kesulitan dan berbagai pertanyaan yang kemudian dibuat formulasi masalah dan hipotesis. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan pengujian hipotesis, kemudian membuat daftar alternatif solusi dengan pengujiannya, dan terakhir mendistribusikan hasil yang didapat. Ini berasal dari Darsono 2015. Produk kreatif merupakan sebuah produksi yang memiliki kreativitas yang tinggi dalam pembuatannya, sehingga tidak hanya memiliki jiwa ekonomi, namun juga ada jiwa seninya yang membuat produk mampu bersaing di tengah persaingan pasar. Ciri-ciri produk kreatif itu yang pertama selalu bisa berinovasi, kemudian memiliki ciri khas tersendiri, kemudian unik. Yang keempat, dihasilkan dari barang-barang atau bahan-bahan yang ada memang seadanya di sekitarannya, tapi ternyata
punya hasil akhir yang memuaskan. Kemudian yang kelima, harus dapat bermanfaat. Dan yang keenam adalah memiliki pasar sasaran yang sesuai. Contoh dari produk kreatif itu apa? Nih, yang gampang banget ya, yang bisa kita temukan dari sekitar kita. Yang pertama, barang yang berasal dari barang bekas seperti sofa atau kursi dari tong bekas yang sudah tidak terpakai. Tas yang berasal dari plastik-plastik pembungkus. Pernah tahu ya teman-teman ya? Kalau belum pernah kebayang, silahkan browsing, cari informasi terkait dengan pemanfaatan tong bekas Pertamina gitu. Itu nanti teman-teman akan ketemu ada meja, ada kursi, kursinya tuh nanti tinggal tambahin sofa, kemudian dicat dan lain-lain. Ini bisa kita pakai untuk di outdoor karena kan memang tingkat ke ininya ya ketahanan dari tong itu kan memang luar biasa ya. Jadi kita bisa taruh itu di kafe-kafe di outdoornya, kemudian yang di bagian dalam kita bisa. Teman-teman pernah lihat bank lagi, ban ban mobil ya? Itu kan sekarang kalau teman-teman bisa browsing cari tahu itu kan ada yang jadi tempat sampah itu udah biasa banget ya. Tapi selain jadi tempat sampah bisa jadi sofa, bisa jadi tempat duduk dari mejanya. Mejanya kita dari buletan itu kita tinggal tambahin aja kaca di atasnya. Kemudian kita rapikan ya, kita pelitur dan lain-lain kita bersihkan sampai betul-betul cocok untuk dipakai di kafe atau mungkin di pojok rumah dan lain-lain. Kursi dari ban pun juga banyak. Dari ban kita potong, kita rakit, kemudian tinggal kita tambahin sofanya atau busanya saja itu juga sudah jadi. Itu jadi sesuatu yang dari hal yang mungkin tidak ada harganya, barang bekas ya, dibuang dari sampah, kemudian kita olah unik, nyentrik, kemudian bisa kita jual gitu dengan punya ciri khas tersendiri dan juga ada manfaatnya dan yang pasti memang nantinya punya pasar sasaran sendiri gitu ya. Ada orang-orang yang suka hal-hal yang seperti itu maka itulah target jualan kita gitu. Kemudian kita lihat juga ada camilan berbahan dasar umbi-umbian, sayur dan juga buah. Sekarang banyak sekali ya ada keripik bukan cuman keripik singkong tetapi juga ada keripik dari salak, kemudian keripik dari em, nangka. Nah, kemudian ada dari sukun dan lain-lain. Ini sekarang sudah pemanfaatan dari tadinya kan buah-buahan atau sayuran itu kan ataupun umbi-umbian itu kan cepat busuk ya. Eh, Daya jualnya juga nggak bisa lama gitu. Tetapi kalau kita bisa kemas ulang, kemudian kita olah, kemudian kita kemas dengan cantik, itu bahkan bisa jadi kita titipkan di tempat pusat oleh-oleh gitu. Itu kan jadi sesuatu yang kreatif ya dari hal yang tadinya mungkin umbi tahan berapa lama sih umbi, tetapi kalau kita sudah bisa olah itu bisa tahannya bisa 3 bulan lebih gitu loh. Dan pasarnya kita tuh tidak hanya yang ada di lokal saja, tetapi pasarnya kita itu bisa lewat marketplace, bisa kita kirimkan lewat Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kemudian tentu saja yang ketiga contoh dari produk kreatif adalah kerajinan dan juga fashion ya, pakaian yang berbahan dasar ramah lingkungan dengan desain-desain yang menarik. Tentu saja teman-teman pernah lihat ya dari limbah fashion, teman-teman bolehlah cari informasi tentang limbah fashion itu seperti apa mengerikannya limbah fashion. Kalau kita tidak mencari solusi dari limbah fashion itu maka kita nanti akan tercemar ya lingkungannya. Sekarang saja sudah tercemar, tapi kalau kita tambahin itu akan menjadi lebih buruk lagi. Maka jika teman-teman juga suka nih di dunia fashion, maka teman-teman yuk coba cari solusi gimana caranya memadu padankan
limbah-limbah fashion, mungkin ada baju-baju bekas, kemudian dari baju-baju bekas itu kita bisa ambil sisi contoh potongan dari jeans, kemudian kita bisa jadikan daur ulang menjadi baju yang lebih unik, kemudian mungkin kancing-kancingnya yang mungkin tadi dari kancing jaket yang lucu-lucu, kemudian kita ambil lagi kesan vintage-nya, kemudian kita jadikan aksesoris apa, seperti itu. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita cari, baik dari barang-barang yang berasal dari bahan bekas ataupun barang-barang yang ada dari sekitar kita. Oke, nah umumnya pasar membutuhkan sebuah produk yang unik dan kreatif sehingga tidak dapat ditiru oleh para pesaingnya. Bisnis yang dinamis memerlukan sebuah kreativitas yang tinggi dalam mempertahankan eksistensinya. Teknologi yang sesuai diciptakan dalam upaya peningkatan kualitas produk, efisiensi, waktu dan biaya, dan meningkatkan keuntungan. Kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna dalam berwirausaha dianalisis berhubungan dengan 4 faktor, yaitu kerja alat, konsep, fungsi alat, dan izin alat. Oke teman-teman, sekian dulu materi dari Ibu. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh silahkan drop email ataupun WA. Kita akan bahas di kelas online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.